Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Joy Romi Aksa, saya sendiri, kemudian ada Ria Dwi Nugraheni dan Galda Amatullah. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang reputasi perusahaan. Oke, langsung saja. Yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Galda. Sebelum kita mempelajari lebih jauh tentang reputasi perusahaan, alangkah lebih baiknya kalau kita mengetahui apa itu definisi dari reputasi perusahaan. Nah, reputasi perusahaan adalah nilai yang melekat seperti otentitas, kejujuran, tanggung jawab, dan integritas yang ditimbulkan dari kepribadian citra perusahaan. Menurut Resnick, reputasi harus dibangun dengan kepercayaan atau trust. Sebagai contoh, motor utama untuk mengembangkan reputasi positif dari sebuah industri adalah menawarkan produk yang berkualitas inovatif, pelayanan yang sempurna atau service excellent, serta marketing yang efektif. Selain itu, juga terdapat definisi dari para ahli. Yang pertama ada Topalian 1984 yang menjelaskan bahwa reputasi perusahaan mengacu pada harapan, sikap, dan perasaan yang dimiliki konsumen tentang sifat dan realitas yang mendasari perusahaan sebagaimana diwakili oleh identitas perusahaannya. Yang kedua, ada Dowling 1986 yang menjelaskan bahwa reputasi adalah seperangkat makna yang digunakan perusahaan untuk dikenal dan melalui apa yang orang-orang gambarkan, ingat, dan hubungkan dengannya. Yang selanjutnya ada Jack Kent yang menawarkan 7 level analisis, yaitu ada produk kelas produk, ada brand merek, company perusahaan, sektor, shop atau toko, country atau negara, dan user pengguna. Jadi untuk menjelaskan definisi reputasi perusahaan menurut Jack Kent adalah diawali dengan menganalisis 7 level analisis tersebut. Dasar-dasar reputasi. Yang pertama, komunikasi. Menurut Robert D. Ross, menjelaskan bahwa komunikasi merupakan kegiatan yang penting bagi perusahaan untuk membangun reputasi atau citra positif di mata publiknya. Peran PR salah satunya adalah menjelaskan fungsi-fungsi manajemen komunikasi antara organisasi atau lembaga yang diwakilinya dengan publik sebagai khalayak sasarannya. Yang kedua, sikap profesional. Profesionalisme adalah salah satu bekerja yang sangat didominasi oleh sikap, bukan hanya dari skill atau kompetensi yang dimiliki. PR yang profesional adalah PR yang dalam melakukan tugas dan fungsinya berdasarkan kode etika PR. Yang ketiga, kepercayaan publik. Reputasi ini bisa dibangun dengan menumbuhkan kepercayaan dan kepuasan publik lewat pengalaman, pencapaian, atau realisasi yang telah ada. Yang keempat, inovasi produk. Berinovasi menciptakan produk atau layanan yang menunjukkan bahwa sebuah perusahaan ingin maju dalam bidangnya dan peduli dengan apa yang dibutuhkan oleh konsumen atau masyarakat. Yang selanjutnya, prinsip reputasi perusahaan. Pertama, akuntabilitas yang lebih besar. Dari hari ke hari, bisnis semakin akuntabel atau bertanggung jawab. Sebagaimana lingkungan bisnis yang lebih besar dan kompleks, baik pada level nasional maupun internasional. Mereka diteliti oleh para pemegang saham atau shareholder yang lebih mutakhir, serta lebih publik yang terlibat stakeholder dan para konsumen. Bisnis harus dapat mengikuti dan mematuhi berbagai jenis peraturan yang ketat dan berkembang cepat. Perusahaan harus selalu didorong untuk tumbuh berkembang, menguntungkan, dan menghasilkan ROI atau Return of Investment yang tinggi. Namun semua itu hanya merupakan kebutuhan bisnis yang niscaya. Hal yang perlu diketahui adalah bahwa perusahaan merupakan bagian dari lingkungan di mana mereka beroperasi.
Untuk itu, mereka harus mempertimbangkan dampak ekstensi dan aktivitasnya terhadap masyarakat. Perusahaan harus mengintegrasikan orientasi, sustainability, dan moral acceptability dalam agenda public relation yang mereka rumuskan. Yang kedua yaitu Chief Executive Office atau CEO. Kepala eksekutif atau CEO adalah orang yang dibebani tanggung jawab untuk mengomunikasikan reputasi bisnis. CEO tidak beroperasi sendirian. Mereka didukung oleh para pakar komunikasi perusahaan yang mengembangkan program-program yang selaras dengan identitas perusahaan. Usaha-usaha dalam rangka membangun identitas perusahaan akan sia-sia jika perusahaan atau para personelnya melakukan tindakan-tindakan yang tidak etis, membahayakan masyarakat saat menjalankan bisnis, atau tidak mengembangkan hubungan baik dengan para pemegang kepentingan. Sebuah bisnis yang dipimpin oleh seorang CEO harus menunjukkan dirinya bahwa perusahaannya memiliki tanggung jawab secara sosial. Yang ketiga yaitu kekuatan komunikasi internet. Komunikasi menggunakan media internet sudah menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari yang nyaris tidak bisa ditinggalkan. Ia tidak dapat dipisahkan dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Organisasi bisnis ini nyaris tidak bisa lepas dari penggunaan fungsi web 2.0. Hal ini karena adaptasi teknologi tersebut adalah syarat utama setiap perusahaan untuk bertahan dan maju. Ia sangat berpengaruh terhadap proses perkembangan inovasi dan transformasi organisasi serta pengurangan biaya operasional organisasi. Batas-batas perusahaan yang sebelumnya cenderung tertutup rapat kini terbuka lebar. Pesan internal atau internal mail nyaris tidak ada bedanya dengan pesan eksternal atau external mail. Dalam prakteknya, hampir tidak ada hierarki antara situs web resmi dan tidak resmi. Dalam konteks reputasi perusahaan, internet memiliki kekuatan untuk menghapus berbagai hambatan dan jarak selama ini sehingga memungkinkan perusahaan dapat mengontrol semua aktivitas komunikasi para pemangku kepentingan atau stakeholder. Yang selanjutnya adalah proses reputasi organisasi. Dua orang ahli yang bernama Rapten dan Liz Yeomans menjelaskan tentang sebuah model proses reputasi organisasi. Model ini menjelaskan hubungan antara beberapa unsur seperti budaya organisasi, hubungan masyarakat organisasi, identitas organisasi, dan citra organisasi, serta reputasi organisasi. Mereka menempatkan elemen-elemen tersebut dalam sebuah proses yang terdiri dari beberapa tahap. Model ini membantu untuk memahami elemen mana saja yang memiliki pengaruh terhadap elemen lainnya. Model ini berfungsi mengingatkan para praktisi komunikasi tentang unsur-unsur penting yang berkontribusi dalam membentuk reputasi organisasi. Model tersebut menjelaskan bahwa reputasi organisasi tidak terjadi dengan sendirinya dan berproses dalam ruang kosong, melainkan kita harus melihat prosesnya secara keseluruhan. Nah, selanjutnya kita bisa melihat model dari proses reputasi organisasi tersebut. Yang selanjutnya adalah unsur-unsur yang mempengaruhi proses reputasi perusahaan. Unsur yang pertama adalah kekuatan lingkungan dan sektor. Seluruh proses reputasi organisasi terjadi dalam konteks aktivitas lingkungan dan sektor. Kekuatan lingkungan tersebut terdiri dari
faktor-faktor yang berkaitan dengan politik, ekonomi, konteks sosial, teknologi, hukum nasional dan internasional, serta lingkungan alam dan sebagainya. Kekuatan sektor mengacu pada jenis kegiatan atau industri yang dimiliki oleh organisasi, misalnya industri perhotelan, sektor charity atau pemerintah. Kekuatan lingkungan dan sektor tersebut dapat mempengaruhi setiap tahap dan bagian dari model proses reputasi. Unsur yang kedua yaitu adalah budaya terbuka dan tertutup. Titik awal dalam pembentukan reputasi organisasi adalah budaya organisasi, termasuk di dalamnya adalah personality organisasi. Model ini menyoroti unsur-unsur budaya, baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi, dan bagaimana budaya tersebut mempengaruhi tahap berikutnya dalam model. Unsur yang ketiga adalah public relation organisasi. Ini adalah fungsi manajemen yang dijalankan secara proaktif dan disengaja dengan menggunakan strategis untuk mencapai tujuannya. Untuk itu, variabel ditempatkan di bagian yang terbuka dalam model tersebut. Meskipun demikian, unsur budaya tertutup juga dapat berpengaruh terhadapnya. Unsur yang keempat adalah antarmuka terbuka atau tertutup. Ini adalah area tumpang tindih antara elemen-elemen budaya terbuka dan tertutup. Ia mirip seperti permukaan air di mana zona antarmuka tidak statis. Dengan kata lain bahwa pembagian antara budaya terbuka dan tertutup dapat bersifat fluktuatif. Jadi apa yang terbuka untuk sebagian stakeholder boleh jadi tertutup untuk sebagian stakeholder lainnya. Unsur yang kelima yaitu adalah identitas organisasi, baik terbuka maupun tertutup. Model tersebut juga menunjukkan bahwa identitas organisasi juga memiliki aspek terbuka dan tertutup. Beberapa dari aspek tersebut adalah kegiatan komunikasi yang sudah direncanakan terlebih dahulu oleh organisasi, sementara beberapa yang lain terjadi tanpa tindakan proaktif organisasi dalam komunikasi. Identitas organisasi dipengaruhi oleh aspek budaya terbuka dan tertutup, serta oleh strategi humas organisasi. Unsur yang keenam yaitu adalah para pemangku kepentingan atau stakeholder. Ini adalah publik-publik yang menjadi objek dari identitas organisasi. Mereka memproses identitas organisasi dan menciptakan citra organisasi dalam pikiran mereka. Unsur yang ketujuh adalah citra organisasi. Citra organisasi bervariasi tergantung pada persepsi dari para pemangku kepentingan. Ia juga mengalami perubahan dan akumulasi dari waktu ke waktu. Selain itu, kekuatan lingkungan juga dapat berpengaruh dalam pembentukan citra organisasi. Unsur yang ke-8 adalah waktu. Waktu adalah faktor yang memungkinkan terjadinya akumulasi citra organisasi yang berkontribusi pada pembentukan reputasi organisasi di benak para pemangku kepentingan. Ke-9 yaitu adalah reputasi organisasi. Serupa dengan citra organisasi, reputasi organisasi juga bervariasi tergantung pada persepsi dari para pemangku kepentingannya. Ia juga dipengaruhi oleh kekuatan lingkungan. Unsur yang ke-10 adalah umpan balik atau feedback. Organisasi perlu menggunakan penelitian untuk mendapatkan umpan balik dari persepsi para pemangku kepentingannya atau citra dan reputasi organisasi. Selain penelitian terencana, umpan balik juga akan kembali kepada organisasi tersebut melalui saluran-saluran yang tidak direncanakan, misalnya seperti gosip di antara para pemangku kepentingan internal maupun eksternal. Oleh karena itu, umpan balik akan menginformasikan budaya terbuka organisasi, strategi humas organisasi, dan elemen-elemen budaya tertutup organisasi. Oke, selanjutnya yaitu poin E, manajemen reputasi. Menurut John Dorley dan Hello-Fred Garcia menyebutkan ajaran-ajaran tentang manajemen reputasi yang penting untuk diterapkan oleh setiap organisasi, yaitu mencangkup beberapa hal. Pertama, kenali dan hargai identitas intrinsik dari organisasi Anda. Yang kedua, kenali dan hargai konstituen Anda. Yang ketiga, bangun jaminan yang kuat dan tahan lama karena mereka adalah infrastruktur dari reputasi yang kuat. Selanjutnya, hati-hati dengan penyakit CEO karena tidak ada obatnya. Selanjutnya, hati-hati dengan kerabunan organisasi karena itu akan mengaburkan pandangan yang jauh ke depan. Selanjutnya, terlambat memaafkan tindakan atau tidak bertindak apa-apa yang merusak organisasi. Setia kawan pada
orang yang telah membela Anda, jangan berbohong, dan yang terakhir, reputasi merupakan aset yang harus dikelola sebagaimana aset perusahaan lainnya. Oke, selanjutnya yaitu mengenai studi kasus. Di sini kami mengambil studi kasus mengenai KFC. Analisis terhadap brand Kentucky Fried Chicken atau KFC berdasarkan pada 7 level analisis reputasi menurut J. Knack, yaitu pertama mengenai kelas produk. Produk di sini merupakan makanan cepat saji yaitu berupa ayam goreng. Yang kedua mereknya yaitu KFC adalah kependekan dari Kentucky Fried Chicken, yaitu merupakan jaringan restoran cepat saji di Amerika yang berpusat di Louisville, Kentucky, US, Dallas, Texas, US yang berspesialisasi dalam ayam goreng. KFC adalah jaringan restoran terbesar di dunia kedua setelah McDonald's dengan 22.621 yang tersebar di 150 negara pada Desember 2019. Yang selanjutnya yaitu mengenai perusahaannya. KFC ini adalah anak perusahaan dari Yum Brand, sebuah perusahaan restoran yang juga menaungi Pizza Hut, Taco Bell, dan Wing Street. Sebagai pemegang hak waralaba tunggal untuk merek KFC di Indonesia, PT Fast Food Indonesia didirikan pada 1978. Kemudian perusahaan ini mendapatkan akuisisi waralaba dengan pembukaan gerai pertama di bulan Oktober di Jakarta. Dari tahun ke tahun, KFC ini terus mengalami perkembangan sehingga buka di sejumlah kota besar lainnya seperti di Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Makassar, Manado, dan yang lainnya. Selanjutnya pada tahun 1990, Salim Group bergabung sebagai salah satu pemegang saham utama sehingga makin mendorong inisiatif ekspansi bisnis perusahaan, dan perusahaan terdaftar sebagai emiten di Bursa Efek Jakarta sehingga menjadikan satu langkah untuk meningkatkan pertumbuhannya. Selanjutnya mengenai toko. Dalam waktu yang relatif singkat, KFC dapat sangat terkenal di Amerika dan sudah mempunyai 122.600 outlet di 135 negara yang 90%-nya merupakan waralaba. Dan pada sepanjang tahun 2020, perusahaan pengelola gerai KFC PT Fast Food Indonesia Tbk Fast telah memiliki total 738 gerai dan berencana menambah 25 gerai lagi pada tahun 2021. Lanjut, yang keempat yaitu mengenai sektor. Sektor usaha yang dijalankan oleh KFC adalah sektor perdagangan, bisnis, makanan, dan minuman dalam penyediaan produk praktis yang lebih dikenal dengan restoran cepat saji atau fast food. Lanjut, poin keenam yaitu mengenai negaranya. KFC sangat populer di berbagai negara, bukan hanya di Amerika saja. KFC adalah jaringan restoran terbesar kedua setelah McDonald's dengan 22.621 lokasi secara global yang tersebar di 150 negara pada tahun 2019. KFC mulai masuk di Indonesia sendiri pada tahun 1979 dan kini sudah ada 738 cabang terbesar di Indonesia. Selanjutnya mengenai konsumen. Konsumen KFC datang dari berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa, pekerja. Alasannya yaitu karena di KFC sangat lengkap dengan fasilitasnya, mulai dari wifi, stop kontak yang banyak sehingga memudahkan mahasiswa maupun pekerja untuk mengerjakan tugas mereka di sana. Untuk karakteristik spesifiknya yaitu perempuan di usia 17 sampai 25 tahun, hampir 80% pengunjung masih belum nikah. Mereka inilah yang sering mengunjungi KFC. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Thanks for watching our presentation. Kamsahamnida. Jika ada salah kata atau penjelasan yang kurang jelas, mohon maaf. Dan terima kasih sudah meluangkan waktunya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.